Penonaktifan program penerima bantuan iuran atau PBI pada 11 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN ternyata memicu masalah serius. Salah satunya pasien cuci darah yang tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan. Sejumlah warga pun harus repot mengurus kembali ke pesertanya di BPJS Kesehatan. Bagaimana situasi ini mempersulit pasien cuci darah? Bagaimana juga respons Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti terkait masalah ini? Yang lebih penting, ada apa di balik penonaktifan program PBI ini? Kita bahas ya. Ini BPJS-nya kamu nonaktif katanya gitu. Sampainya ke dinas sosial, istri ditolak katanya. Ini karena desilnya desil 6 gitu katanya. Nggak tahu juga, katanya saya udah tergolong orang menengah ke atas gitu kalau udah desil 6 gitu. Jadi katanya kalau mau aktif lagi harus keadaannya lagi dirawat katanya gitu. Masa harus dirawat gitu, orang habis cuci darah masa harus dirawat gitu. Kan saya nggak apa-apa, cuma cuci darah, harusnya langsung pulang gitu, masa harus dirawat. Adapun penonaktifan peserta PBI dalam program JKN dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026. Keputusan dalam surat tersebut berlaku sejak 1 Februari 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, SK tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memutakhirkan data penerima manfaat agar PBI JKN lebih tepat sasaran melalui data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Sebab data tersebut sangat dinamis dan dapat berubah seiring berkembangnya kondisi sosial ekonomi masyarakat. Untuk yang penyakit-penyakit seperti itu bisa direaktivasi dengan cepat. Ditangani dulu, nanti administrasinya menyusul. Jadi kan kita tidak boleh menolak pasien toh. Kalau ada rumah sakit misalnya BPJS-nya misalnya dicoret, ya dilayani dulu aja, nanti kan bisa diproses. Pemerintah bertanggung jawab. Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menyebut status seseorang masih PBI atau tidak bukan ditentukan oleh BPJS Kesehatan. Saya koreksi dulu kesalahan persepsi bahwa yang berhak apakah seseorang masih PBI atau non PBI sudah nggak memenuhi syarat itu bukan BPJS ya, bukan BPJS. Ya kalau yang mengenai PBI itu kan ada keputusan Kementerian Sosial ya nomor 3 yang _HUK _2026 itu berlaku 1 Februari 2026. Nah, tapi tadi kan sudah disampaikan baik di Kementerian Kesehatan ya ataupun juga Pak Mensos bahwa untuk akses pelayanan terutama bagi mereka yang memerlukan pelayanan gawat darurat tadi itu tetap akan diberikan. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar menyebut kekacauan pendaftaran ini disebabkan oleh penetapan kuota yang kaku karena pemerintah membatasi jumlah penerima PBI hanya pada angka 96,8 juta orang. Hal ini tidak fleksibel terhadap kondisi real di lapangan. Permasalahan lain adalah keterbatasan anggaran daerah yang memaksa pemerintah daerah mengurangi jumlah peserta yang ditanggung atau PBPU Pemda. Padahal banyak dari mereka yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi. Secara umum, peserta BPJS Kesehatan terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu penerima bantuan iuran atau PBI dan non-PBI. Peserta BPJS Kesehatan PBI adalah kategori masyarakat kurang mampu berdasarkan data dinas sosial, yang iurannya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Mereka berhak memperoleh layanan kesehatan tanpa membayar iuran bulanan. Sahabat Kompas, pemerintah seharusnya lebih terbuka dalam memberikan informasi mengenai penonaktifan peserta PBI. Langkah proaktif ini penting agar masyarakat, terutama warga kurang mampu, tidak mendapatkan kejutan buruk saat mendapat kepesertaannya nonaktif justru ketika sedang sakit dan dalam kondisi genting membutuhkan layanan medis.